Shalom saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan akan tetap dan terus mengalir dalam kehidupan setiap kita umat-umatnya. Amin. Dan saya percaya setiap kita merindukan untuk berkumpul bersama-sama di dalam gereja. Tapi apa yang kita hanya lakukan adalah ibadah online. Dan ibadah online tidak mengurangkan kuasa Tuhan dan pekerjaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudari, saya ingin mengajak kita untuk membuka hati kita, untuk membuka pikiran kita untuk menyembah Tuhan kita. Amen. Mari kita siapkan hati kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan, meneguh kita dan meneguhkan setiap kita. Oleh sebab itu jangan lewatkan setiap ibadah online kita setiap Ahad jam 10 pagi. Dan saya ingin mengalu-alukan setiap saudara-saudari yang baru kali pertama join di dalam ibadah online kami di Kajang Assembly of God. Kami ingin mengalu-alukan kedatangan kamu. Kamu boleh melambaikan tangan kamu atau say hi di dalam komen di bawah kolom. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan melawat kita melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Amen. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Shalom gereja Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Kita di sini semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Raja yang berkuasa, pemilik hidup kita. Tak terbayang setiap kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara. Mari puji nama Tuhan. Kami agungkan Kau Raja yang berkuasa. Tak terbayang kebesaran-Mu yang tak
Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu yang begitu besar. Kalau sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus ini ya Tuhan. Biar hidup kami berubah ya Tuhan. Pikiran kami berubah ya Tuhan. Sehingga kami mengerti akan kasih-Mu yang begitu besar akan dunia ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa bilu-bilu Yesus yang telah menyembuhkan segala sakit penyakit kami, segala dosa kami, sehingga kami dibebaskan dan diberi kemenangan ya Tuhan. Kami siap terus Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Dan firman yang hidup akan ditanam dalam hati kami, sehingga kami diubah ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua. Saya percaya kamu telah diberkati pada minggu yang kemarin. Dan saya yakin minggu ini pun kamu akan diberkati oleh firman Tuhan. Firman yang hidup akan memberkati saudara dengan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi pujian penyembahan telah memberkati kamu dengan luar biasa. Saya yakin setiap pujian yang dinaikkan tadi itu memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kamu juga telah menyertai dalam pujian penyembahan. Saya yakin roh kamu telah pun dipersiapkan. Jiwa kamu telah pun disegarkan oleh kuasa Roh Kudus untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita lanjut pada firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari cara pribadi di mana kamu berada, kita tunduk kepala, tutup mata kita dan berdoa kepada Tuhan. Minta Allah mengampuni segala pelanggaran dosa kita, supaya hidupan kita ini dipersiapkan untuk berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya. Apapun kesilapan saudara pada minggu-minggu yang kemarin, minta Allah mengampuni saudara. Biarlah Tuhan oleh darah Yesus, Dia akan mengampuni segala kesilapan kita ini. Haleluya. Terpuji namamu Yesus. Terpuji namamu. Glory. Rabasanda rabasikirianda rabarabarianda. Terpujilah namamu Yesus. Glory. Haleluya. Dalam waktu sedang berdoa ini pun saya minta kamu menyiapkan roti atau biskuit dan juga air ataupun jus yang telah kamu persiapkan di rumah masing-masing untuk kita mengambil perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Puji namamu Yesus. Haleluya, glory. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Mari kita menyiapkan hati kita. Peganglah roti saudara, biskuit dan juga jus yang telah kamu sediakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji namamu. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi ini, karena kami ada kesempatan untuk merenungkan segala kebaikan pengorbanan Tuhan bagi kami. Bapa, saya serahkan roti yang melambangkan tubuh-Mu, yang telah terpecah belah, yang telah terluka bagi kami. Bapa, berkati roti ini Tuhan. Juga berkati air anggur ini, yang melambangkan darah-Mu yang telah tercurah bagi kami Bapa. Mari Tuhan, melalui perjamuan ini Kau berkati kami, supaya kami umat Tuhan yang mau merenungkan segala kebaikan Allah, kami akan diberkati oleh perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya kami telah doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Puji namamu Yesus. Haleluya, glory. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Alkitab berkata pada malam sebelum Tuhan ditangkap, Dia mengadakan perjamuan dengan semua murid-muridnya. Dia mengambil roti, memecah-mecahkan, serta mengucap syukur dan berkata, roti ini melambangkan tubuhku yang akan terpecah belah, yang akan terluka bagi kamu. Setiap kali bila makan roti ini, ingatlah akan segala penderitaan dan pengorbananku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Nabi Yesaya bernubuat, oleh bibir Yesus setiap sakit penyakit disembuhkan. Kalau kamu di sana saat ini kamu kurang sehat, mintalah Allah menjamah saudara. Oleh bibir Yesus kamu akan disembuhkan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa untuk roti ini, untuk tubuh-Mu yang telah terpecah belah bagi kami, yang telah memikul salib untuk kami, yang telah mati untuk kami, melalui satu penderitaan yang lebih begitu besar untuk kami Bapa.
Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang luar biasa, yang telah Kau tunjuk kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Dengan ucapan syukur, kita makan roti ini bersama. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory. Puji nama Yesus. Amen. Dia juga ambil cawan berisi air anggur dan mengucap syukur dan berkata, air ini melambangkan perjanjian baru yang telah dimenteraikan oleh darahku. Setiap kali bila minum air ini, ingatlah akan segala penderitaan sampai kedatanganku. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus inilah yang telah menghapus setiap dosa manusia. Barang siapa yang datang kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat darah Tuhan yang telah tercurah bagi kami, di mana kami hari ini hidup bebas karena pengorbanan Tuhan. Kami hari ini diberkati dengan hidup yang berkekalan, berkat yang luar biasa. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Glory. Haleluya. Dengan ucapan syukur, mari kita minum air ini bersama. Puji namamu Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Kami sembah Kau Tuhan, karena Engkaulah Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Kami mau bersyukur Tuhan karena kami sudah merenungkan segala kebaikan-Mu. Kami yakin dan percaya firman yang akan kami dengar sebentar nanti pasti akan memberkati kami. Dan hati kami siap Tuhan untuk diubah, untuk diurapi, untuk dijamah, untuk ditegur oleh firman Tuhan. Bukalah minda kami, hati kami, roh kami kepada firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Yesus. Semuanya kami telah minta dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, puji Tuhan. Dan saya percaya saudara tadi dalam perjamuan kudus, kamu dan saya telah diberkati oleh Tuhan. Dan oleh darah Yesus kamu telah diberkati, kamu telah diampuni, malahan kamu telah di-empower, diberi kuasa oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mendengar firman Tuhan daripada petikan Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 42 hingga 47. Saudara, ini satu petikan yang sudah kita kerap kali mendengar, dan saya percaya saudara ini adalah firman Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kita melihat dengan jelas apa yang Tuhan inginkan untuk hidupan kita pada hari ini. Saya berikan tema kepada kita, ciri-ciri gereja Kristus. Berarti gereja seperti apa yang Tuhan mahu kita dirikan pada hari ini? Ciri seperti apa yang Tuhan mahukan supaya kita wujudkan pada hari ini? Saudara, visi gereja kita mengatakan bahwa gereja Kristus yang diperkuatkan untuk mengubah hidup. Berarti kita punya fokus jelas sekali untuk membangunkan satu gereja yang bersifat Kristus, dan juga diperkuatkan, empowered untuk memberkati dan melayani orang lain. Saudara, ini adalah tujuan gereja kita, Kajian Assembly of God, supaya kita boleh bergerak bersama dengan Tuhan untuk merealisasikan rencana Allah di dalam Kajang maupun di luar daripada kota Kajang. Haleluya. Dan saya yakin bahawa di dalam proses kita menuju ke arah itu, saudara, roh-roh agamawi mulai masuk ke dalam gereja-gereja pada hari ini. Roh-roh agamawi ini mulai meletakkan kakinya dan bertapak dalam setiap gereja, hingga kita gagal untuk melihat visi Allah. Kita mulai pudar akan rencana Tuhan. Kita mulai rasa kurang semangat akan pimpinan Tuhan. Kita mulai hilang bimbingan Allah. Kita mulai sesat. Roh agamawi ini juga boleh katakan roh Farisi yang mulai masuk dalam gereja, dan dia berfungsi sebagai penghancur gereja. Dia mulai menghancurkan rencana Allah. Dia mulai menghancurkan kehidupan rohani Kristen, anak-anak Tuhan. Dia mulai menghancurkan atau melumpuhkan kemampuan kita untuk membuat perkara-perkara yang besar untuk Tuhan.
Ini adalah kegagalan kita pada hari ini. Coba kita perhatikan pada pagi hari ini, gereja di sini mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 adalah gereja yang penuh dengan sejarah yang luar biasa. Saudara, ini adalah gereja pertama yang telah menggoncangkan dunia waktu itu. Yerusalem digoncangkan oleh murid-murid Yesus, dan melalui pelayanan mereka ramai orang diberkati, penyembuhan berlaku dengan luar biasa. Dan karya Yesus Kristus, karya Roh Allah mulai dinyatakan dengan luar biasa, dan murid-murid Yesus menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa sampai mereka mati syahid untuk Tuhan. Kenapa mereka boleh sampai ke tahap itu? Karena mereka sudah melihat bahwa mereka perlu mendirikan gereja Kristus. Mereka perlu mendirikan gereja berpusat kepada Kristus. Dalam pembinaan gereja ini, mereka mau letakkan Yesus di tengah-tengah gereja itu. Haleluya. Saudara, salah satu hamba Tuhan, Peter Wagner, berkata, roh agamawi adalah ejen yang diperintahkan oleh iblis untuk mencegah terjadinya perubahan dan menetapkan keadaan status quo dengan menggunakan sarana-sarana agamawi. Saudara, ini kata Peter Wagner, berkata bahawa iblis bekerja untuk menghalang perubahan dalam gereja hari ini. Dia menghalang perubahan jemaat Tuhan. Dia letakkan gereja dalam status keadaan yang sama, tidak bergerak ke depan, tidak mundur, dia hanya kekal di dalam kondisi yang sama. Saudara, ini adalah situasi yang Tuhan tidak inginkan, tetapi iblis inginkan. Ini perbedaannya. Iblis ingin supaya gereja Tuhan jangan bergerak ke mana-mana. Gereja Tuhan harus mati. Tapi Tuhan inginkan gerejanya, umatnya, tubuhnya akan sentiasa hidup dan terus aktif dalam pimpinan Roh Kudus. Salah satu lagi hamba Tuhan, Jonas Clark, berkata, roh agamawi adalah kuasa kegelapan yang mempengaruhi orang-orang supaya berperilaku saleh, membenarkan diri, atau bersikap super rohani. Dan saudara, dalam kata Jonas Clark ini berkata bahawa roh ini memainkan peranan supaya mereka ini bersikap adalah orang-orang benar. Mereka sepertinya orang yang super rohani. Mereka adalah seperti orang yang sangat saleh. Tapi mereka punya mentalitas adalah bekerja untuk menghalangi pekerjaan-pekerjaan Allah. Mereka tidak mendengar suara Tuhan. Mereka mendengar suara diri sendiri, suara kelompok-kelompok kawan-kawan sendiri yang punya roh agamawi ini dalam gereja. Saudara, pada hari ini kita perlu mematahkan roh-roh ini dalam gereja kita masing-masing. Amin. Kita perlu menghancurkan pekerjaan setan supaya segala hal ini, segala agenda iblis akan dipatahkan, tetapi segala agenda ataupun matlamat Kristus tetap ditegakkan dan terus dilakukan dalam kerajaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Coba kita lihat ciri seperti apa yang Tuhan mahukan dalam kita pada hari ini. Ciri yang pertama dikatakan bahawa gereja yang berrohani adalah gereja yang bertekun dalam firman Tuhan. Coba kita lihat Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, ini adalah ciri yang pertama. Itu gereja yang tekun dalam firman Tuhan. Atau kata lain, gereja yang berakar dalam firman Tuhan. Haleluya. Saudara, gereja yang berakar ini adalah gereja yang akan bertahan dalam segala situasi. Dalam masalah, dalam keadaan aniaya, saudara, gereja akan tetap berdiri untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kerap kali kita gagal karena apa? Kita punya pengetahuan tentang firman Tuhan cetek. Atau permukaan saja, kita hanya surface, kita punya pengetahuan, knowledge kita tentang firman Allah agar tidak begitu mendalam, dan kita mulai gagal. Karena bila kita hadapi pelbagai cabaran hidup, kita mulai tergoncang. Dan kita mulai tertarik kepada ajaran-ajaran yang baru. Dan saudara, dalam dunia hari ini kita melihat pelbagai ajaran-ajaran Kristian atau yang berbau Kristian, tetapi dia adalah ajaran-ajaran yang sesat. Kita bisa melihat dalam Facebook, dalam website atau di YouTube. Saudara, kita boleh menonton, boleh melihat, membaca di seluruh laman web, di mana-mana saudara, media sosial, kita boleh perhatikan bahawa ajaran sesat ini mulai masuk dengan begitu cepat di dalam dunia hari ini. Kalau kita punya pengetahuan firman Tuhan begitu hanya tidak begitu dalam, tapi kita tidak begitu dalam, kita akan gagal.
kita akan mulai terjerumus, kita akan mulai mengikut pimpinan-pimpinan atau ajaran-ajaran sesat dunia. Kalau kita lihat Nehemia pasal 8, dia mulai membawa satu informasi bahawa lepas mereka siap membangunkan tembok Yerusalem, saudara, Nehemia memanggil Ezra untuk berkumpulkan orang-orang Israel untuk mendengar firman Tuhan. Coba kita lihat ayat 3. Dikatakan, ia membacakan beberapa bahagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengar pembacaan kitab Taurat. Ayat 8, bagian-bagian daripada kitab Taurat itu diajar, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Saudara, Ezra, tokoh Alkitab pada waktu itu, mulai mengajar, memperdalamkan segala informasi supaya setiap umat Tuhan Israel diperlengkapi dengan firman Tuhan. Lepas mereka begitu sibuk dalam pembinaan tembok Yerusalem, mereka begitu capek, letih, mereka begitu kerja siang malam, saudara. Lepas mereka siap dalam pembangunan tembok Yerusalem, sekarang mereka ambil waktu rehat untuk renungkan firman Tuhan. Mereka mulai membiarkan diri mereka dipuaskan, diisi dengan kuasa yang baru, hikmat yang baru, urapan yang baru supaya mereka boleh melanjutkan hidup rohani mereka. Saudara, saya percaya lockdown dalam dunia kita pada hari ini ialah waktu untuk kita rebuild dan juga refresh manusia rohani kita, iaitu untuk membangun dan menyegarkan kehidupan kita. Saudara, kita perlu mengambil kesempatan ini supaya mungkin selama ini kita sibuk dengan pekerjaan kita, tapi biarlah kita ambil waktu untuk istirahat supaya kita boleh duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengar, dan biarlah hidupan kita dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dan saudara, bila kita perhatikan Alkitab ini, saudara, mereka ini benar-benar diperlengkapi dalam kitab Nehemia. Mereka diajar, mereka mengerti dan mereka dicabar dengan firman Tuhan. Kalau perhatikan hidupan Yesus sendiri pun, saudara, dia juga buat perkara yang sama, hampir mirip. Kalau kita lihat dalam Injil Matius 4:1 dikatakan, dia dibawa roh ke padang gurun untuk dia berdoa, untuk dia berpuasa, untuk dia meluangkan waktu dengan Tuhan, saudara. Dia dibawa tempat yang lebih jauh daripada tempat-tempat kesibukan, iaitu padang gurun. Dan di waktu itulah Tuhan berdoa, renungan firman Tuhan dengan Allah Bapa supaya dia dapat disegarkan. Bila kita perhatikan dalam Markus 1:35 dikatakan juga, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar. Dia ke tempat kesunyi dan berdoa. Saudara, dia meluangkan waktu untuk berdoa. Baca lagi Matius 14:23 dikatakan bahawa selepas semua orang disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Saudara, tiga petikan firman mulai memberi satu informasi yang jelas. Tuhan ambil waktu untuk menyendiri bersama dengan Bapa supaya dia dapat refresh, dia dapat rebuild, supaya dia boleh meneruskan misinya, iaitu membawa kabar baik kepada orang-orang yang terhilang, membawakan penyembuhan kepada orang-orang yang sakit. Haleluya. Saudara, kalau hidupan kita hari ini dilengkapi dengan kuasa Tuhan, kita boleh membuat perkara-perkara yang besar. Makanya saya kata kita perlukan waktu, iaitu time off sebagai seorang anak Tuhan. Haleluya. Jadi ambil waktu untuk berdiam di kaki Tuhan, supaya kita boleh membina Christ-centered church, bukannya man-made church. Kita perlu membina gereja yang berpusat kepada Kristus, bukannya gereja yang dibangunkan oleh manusia dengan pengetahuan, dengan pengalaman kita ini. Biarlah Yesus yang bertakhta dalam hidupan kita ini. Matius 7 mengatakan, ayat 24 hingga 27 kalau kita baca, satu petikan yang kita sudah banyak kali membaca dan disegarkan. Saya ingin membawa petikan ini kepada kamu supaya kita melihat dua jenis individu yang Yesus memberikan satu perumpamaan, di mana dua orang membawa satu cara hidup yang agak sedikit berlainan. Yang satu mendengar firman Tuhan dan melakukan, dan dia membangun rumah atas batu. Turun hujan, datanglah banjir, juga tiuplah angin yang besar, ribut, tetapi rumahnya kokoh, teguh berdiri sebab fondasi dia begitu kuat.
Tapi orang dua, kata Yesus, dia mendengar firman dan tidak lakukan. Dia seumpama mendirikan rumah atas pasir. Datang juga ribut, turunlah hujan, datang juga angin yang kuat. Rumahnya roboh. Saudara, ia bawa satu perkara yang sangat senang untuk kita mengerti. Orang yang mendengar firman Tuhan dan orang yang melakukan adalah orang yang teguh di atas fondasi yang kuat. Haleluya. Bila kamu ada pelbagai cambaran, kalau kamu adalah orang yang sakit, percayalah Tuhan mampu menyembuhkan kamu. Kalau kamu adalah orang yang rasa mau menyerah diri, percayalah Yesus akan menyelamatkan kamu. Sebab dialah jalan, kehidupan dan kebenaran. Haleluya. Jadi biar kita berlari dengan Tuhan supaya hidupan kita fokus kepada pimpinan Tuhan. Dan bila kita perhatikan dalam Matius 4 juga dikatakan bahawa Yesus, dia waktu dalam pencobaan, dia menggunakan, setiap kali dia cobai oleh iblis waktu itu, dia menggunakan firman Tuhan untuk menentang dan mengalahkan iblis. Makanya firman Tuhan ini penting untuk saya dan kamu supaya pikiran kita diisi dengan firman Tuhan. Kembali kepada kisah para rasul mengatakan, ayat 42 berkata, mereka semua yang menjadi percaya tetap bersatu dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka dalam keadaan kesatuan. Mereka belajar daripada rasul-rasul. Segala firman yang mereka mau ditabur, ditanamkan. Mereka hauskan firman Tuhan. Matius 30 mengatakan bahawa bila benih itu ditanam, yang pertama benih itu harus ditanam dalam hati kita. Dan benih itu harusnya berakar. Dan lepas itu ia harus berbuah. Ini adalah susunan kehidupan rohani kita ini. Jadi saya mau menutupi dan mendorong kita ciri gereja apa yang kita mau dirikan pada hari ini. Gereja yang letakkan Tuhan di tengah-tengah. Gereja yang dibangunkan atas dasar firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ciri yang kedua adalah gereja seperti apa yang Tuhan mahukan adalah gereja yang memiliki persekutuan yang herat. Coba lihat Roma 12:9. Indahlah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini kata Paulus, dikata indahlah kasih itu jangan pura-pura. Jadi dalam kehidupan kita ini kita perlu memiliki kasih yang ikhlas, sejati. Atau kasih agape, kita perlu memiliki kasih Allah. Untuk mengasihi orang, untuk melayani orang, kita perlu memiliki kasih ini. Jadi jemaat Tuhan dalam gereja ini pun, mereka ini dalam persekutuan, selain mereka dalam renungan firman Tuhan, mereka juga bersekutu dengan begitu intim dan mereka begitu erat. Makanya di antara mereka ini, mereka saling memperhatikan. Coba kita lihat ayat yang ke-44 dikata, dan semua orang yang percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada antara mereka menjual miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi saudara, ini adalah sikap orang yang memperhatikan keperluan orang lain. Kenapa ia timbul? Karena mereka ada satu persekutuan yang begitu erat. Jadi dalam kehidupan kita pada hari ini, gereja seperti apa yang kita mau bangunkan adalah gereja yang memiliki persekutuan yang erat atau yang kuat, supaya tidak melihat bangsa, tidak melihat suku, kamu suku apa, kamu latar belakangnya siapa, kamu orang kaya atau kamu orang miskin. Tidak lihat segala situasi ini. Tapi masalah pada hari ini, gereja mulai membuat kesilapan besar lah. Kita mulai memberikan perhatian kepada orang-orang kaya. Kita mulai mengabaikan orang-orang yang miskin. Kita memberikan tumpuan kepada orang-orang kaya karena dia punya pemberian persepuluhan lebih banyak. Kita punya tumpuan kepada orang miskin kurang karena pemberian persepuluhannya tidak begitu banyak untuk menolong gereja dalam pertumbuhan secara ekonomi. Saudara, ini adalah satu gaya gereja Tuhan yang salah. Para pendeta atau para pemimpin gereja membuat langkah-langkah yang salah. Jadi kita perlu memiliki satu persekutuan yang erat, di mana tanpa melihatkan suku, status seseorang. Karena kalau kita baca dalam Ibrani 10 ayat 24 hingga 25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Nah, ini kata firman Tuhan, saling memperhatikan.
saling mendorong dalam pekerjaan kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Jadi kata sini firman Tuhan mendorong kita untuk supaya saling menasihati, saling mendorong supaya jangan kita abaikan ibadah-ibadah seperti yang dibuat oleh beberapa golongan orang, kata firman Tuhan. Hari ini kita punya sistem ibadah seperti ibadah online. Setiap dunia hari ini memakai sistem online. Dan kita punya alasan kadang-kadang kita beri adalah alasan bahawa tidak punya internet atau data yang cukup untuk menonton atau melihat ibadah, ataupun tidak boleh ikut ibadah pujian penyembahan bersama jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Sebenarnya kita punya pelbagai excuses, alasan bahawa tidak punya internet data untuk melihat ibadah raya cara online. Tetapi kita ada internet data untuk menonton YouTube. Kita ada internet data untuk menonton movie, drama Korea, Chinese ataupun apa-apa Hollywood, Bollywood, saudara. Kita ada data untuk menonton movie. Tapi untuk mengikuti ibadah cara online, kita beri alasan. Tidak ada data internet untuk ikuti online prayer, doa dalam online, cara online. Tidak ada data untuk ikuti kelompok sel online karena kita punya alasan. Ini semua membuat satu gambaran bahawa di mana kepentingan saudara sebenarnya. Di mana hartamu, di situ hatimu, kata Yesus, right? Jadi ia adalah seperti ini, saudara. Di mana hati kita, di mana harta kita, di situlah hati kita. Jadi saudara, kita perlu belajar supaya jangan memberikan pelbagai alasan. Hari ini kita Kristen banyak kali memberikan pelbagai alasan bahawa tidak boleh, dan tidak boleh. Tapi jangan lupalah, kamu adalah alasan untuk Kristus datang ke muka bumi, mengambil tempat kita dan memikul salib, mati untuk kamu dan saya. Haleluya. You are the reason. Kamu ada alasannya dia datang ke muka bumi ini dan mengambil tempat kita ini. Jadi jangan beri alasan lagi. Bila PKP ini sudah selesai nanti, MCO ini selesai, saudara, mari kita kembali ke ibadah raya di gereja masing-masing. Ikuti kelompok-kelompok sel. Jangan abaikan. Karena apa? Sangat penting untuk kita memiliki satu persekutuan yang erat. Kelompok sel memang peranan penting. Malah Yesus dengan murid-muridnya, dia ambil waktu untuk bergaul dengan mereka, untuk menguatkan mereka. Dalam waktu dia bersekutu dengan murid-muridnya, dia mulai mentanamkan nilai-nilai kerajaan Allah. Dia mulai membawa kepada mereka satu informasi bahawa apa hal akan berlaku selepas ini. Dia mulai mengajar mereka cabaran yang akan mereka lalui. Saudara, semua ini dia ajar kepada mereka ini bahawa hidup mereka tidak akan senang, kata Yesus kepada murid-muridnya. Seperti kamu tahu satu pujian yang berkata, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia janji dia akan menyertai. Amin. Haleluya. Saudara, murid-murid Yesus, kita melihat dalam kisah para rasul ini, mereka murid-murid yang luar biasa hebat. Karena urapan Roh Kudus waktu itu, Pentakosta, mengubah hidup mereka, mengubah budaya mereka. Budaya mereka lama diubah, dipecahkan oleh kuasa Roh Allah, hingga mereka memiliki budaya rohani, budaya kerajaan Allah, yaitu memiliki persekutuan yang erat. Inilah ciri gereja yang Tuhan sedang cari pada hari ini dalam alaf 20-an ini. Saudara, kita mau bergerak ke arah, karena dalam persekutuan ini kita mulai meletakkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dalam waktu persekutuan kita mulai lebih ambil berat. Kita lebih erat. Dalam persekutuan kita mulai mempecahkan kitanya budaya. Budaya lama ditinggalkan, dihancurkan, dibuang. Karena dalam Kristus yang lama sudah berlalu, yang baru sudah pun datang. Amin. Jadi budaya kita yang lama, cara pikiran kita yang lama, semua harus dibuang. Tinggalkan semua itu. Ambil budaya yang baru, yaitu budaya Kristus. Mengikutkan firman Tuhan. Jadi inilah ciri yang kedua yang Tuhan sedang menantikan. Tuhan inginkan kita gereja Kahajang Assembly of God, supaya kita boleh mentanamkan ciri, yaitu memiliki satu persekutuan yang erat. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ciri yang ketiga kita akan melihat adalah gereja Kristus yang rohani adalah gereja yang tekun berdoa. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 mengatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara, ini adalah di mana murid-murid Yesus sebelum hari Pentakosta datang
urapan Roh Kudus datang waktu itu. Mereka mulai tinggal bersehati, mereka bersekutu dan mereka doa bersama-sama, menantikan janji Bapa, pengurapan Roh Allah. Mereka enggak memahami arti waktu Yesus menyampaikan bahawa datangnya akan penghibur untuk menguatkan kamu. Jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka tidak memahami arti Yesus. Satu hal mereka lakukan adalah mereka berdoa dan menantikan janji Bapa. Mereka tidak sedar, mereka tidak tahu apa itu janji Bapa sebenarnya. Tapi daripada kata-kata Yesus, mereka percaya, mereka menantikan. Roh Allah mengurapi mereka. Jadi kita mahukan gereja yang kerap berdoa ataupun tekun berdoa, gereja yang kuat berdoa. Karena gereja yang berdoa adalah gereja yang hidup. Jemaat yang berdoa adalah jemaat yang hidup. Jemaat yang berdoa adalah jemaat yang terus melalui terobosan demi terobosan, melalui kemenangan demi kemenangan. Jemaat yang berdoa adalah jemaat yang selalunya hidup dengan iman, berjalan sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Haleluya. Saudara, kita perlukan ciri yang penting adalah ciri yang gereja yang berdoa. Kita mau gereja akan terus maju ke depan. Saudara, tidak ada kuasa yang boleh men-stop kita. Tidak ada kuasa yang boleh menghentikan kita. Nothing can stop us. Karena Tuhan kita luar biasa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bila Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Haleluya. Coba kita lihat Matius 18 ayat 19 hingga 20. Dan lagi kata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, janji Tuhan kepada murid-murid Yesus adalah bila 2 orang daripadamu bersepakat dimanapun, apa situasi, saudara, bila 2-3 orang bersepakat dalam doa dan minta kepada Tuhan, sini kata Yesus, apa yang mereka minta itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Haleluya. Ciri gereja yang sukses adalah ciri yang selalu berdoa, tekun berdoa. Orang yang never give up, the church yang tidak give up, pendeta yang tidak give up, pemimpin yang tidak give up, jemaat yang tidak give up. Tetapi semua individu ini adalah pemimpin, para pastor, para jemaat itu adalah orang yang memang agresif. Karena mereka ada kuasa Roh Kudus untuk membuat hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan. Hari ini kita melihat, kita boleh perhatikan kerana adanya lockdown di kebanyakan negara, saudara, banyak berlakunya prayer online pada hari ini. Puji Tuhan kerana adanya teknologi kita boleh melihat, kita mulai ada cara yang berlainan kita lakukan, di mana kita belum pernah lakukan selama ini. Kita tidak pernah adakan ibadat online, kita tidak pernah adakan doa secara online, kita tidak pernah adakan juga kelompok secara online. Hari ini semuanya online kerana kita harus lockdown. Kita perlu ubah sesuatu kerana situasi memaksa kita buat sesuatu yang baru. Tetapi gereja tetap maju. Amin. Haleluya. Rohani kita tetap maju. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita perlu bergerak. Dan saya berdoa supaya bila PKP ini selesai, saya ingin mendorong kita supaya doa online itu pun tidak diberhentikan. Karena dengan kita punya handphone kita ini, dalam video call, WhatsApp call ini, saudara, kita bisa 4 orang itu bertemu dalam 5 minit secara online. Kita boleh berdoa. 4 orang ini bisa berdoa, bersepakat, meminta kepada Tuhan. Walaupun PKP sudah selesai, kita masih boleh meneruskan online prayer. Haleluya. Saya ingin mendorong kita supaya bila habisnya MCO ini, saudara, jangan kita abaikan doa-doa secara online. Jangan abaikan persekutuan dalam kelompok sel. Jangan abaikan ibadah-ibadah raya. Jangan tinggalkan doa. Jangan tinggalkan hal-hal yang penting, kerana jemaat Yerusalem menjadi satu impact yang besar kerana mereka tekun dalam berdoa. Mereka menantikan Tuhan. Mereka ingin bergaul dengan Tuhan. Mereka mau bergaul dengan Tuhan. Mereka mau berjalan dengan Tuhan. Mereka tidak mau hidupan mereka diganggu dengan perkara-perkara duniawi, tapi mereka mau bergerak dengan pimpinan Tuhan. Ada satu ungkapan berkata seperti ini: manis jangan cepat ditelan dan pahit jangan cepat dibuang. Artinya, saudara, kalau kita menerima hal-hal yang baik,
Jangan terima dengan cepat, kerana kadang-kadang perkara yang baik tak semestinya ada faedah atau ada kebaikan. Dan waktu yang sama itu, kalau kita mendapati masalah-masalah pergumulan, tantangan hidup, saudara, jangan kita cepat-cepat menolak atau larikan diri daripada masalah tersebut. Karena apa? Kadang-kadang dalam situasi seperti ini, adanya hal-hal yang bermanfaat seperti ajaran, ada halnya teguran melalui kita punya cabaran hidup ini. Adanya hal-hal yang kita perlu menilai diri sendiri, dan ia juga akan menguatkan diri sendiri. Orang yang bertahan dalam segala masalah, orang yang dalam segala problem keluarga, sakit penyakit, masalah ekonomi, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah gagal. Never. Tidak pernah dan tidak akan gagal. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu dijamah oleh berkat Tuhan. Amin. Saudara, coba lihat Yesus Kristus. Waktu dia alami satu tantangan yang begitu hebat, pergumulan yang begitu mencabar dia di Taman Getsemani, satu hal yang dilakukan adalah dia hanya berdoa kepada Tuhan. Walaupun dia boleh melihat masa depan dia, dengan jelas dia boleh melihat dia punya pergumulan. Dia sedang melihat dia akan dipukul. Dia sedang melihat dia akan disalibkan. Tapi Yesus berdoa, biarlah kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendakku. Haleluya. Saudara, biarlah dalam kehidupan kita hari ini pun, biarlah kita mulai mewujudkan suasana atmosfera rohani yang selalu berdoa. Amen. Jadi dalam waktu PKP ini, satu waktu yang juga memberkati keluarga saya sendiri, di mana kami memulakan mesbah doa keluarga setiap hari sejak kami mulakan negara kita mulakan PKP ini. Kami setiap hari membaca Alkitab, membuat renungan, perbincangan, dan mendoakan, saling mendoakan, dan juga doakan untuk jemaat gereja dan juga perkara-perkara yang lain. Saudara, dalam waktu-waktu ini kami diperkuatkan kerana saya percaya keluarga perlu united, keluarga perlu bersatu supaya fondasi setiap keluarga adalah Kristus. Amin. Dia adalah kepala keluarga. Tuhan adalah kepala keluarga yang akan memimpin. Jadi dalam setiap keluarga kita ini harusnya Kristus di tengah-tengah family kita ini. Jangan abaikan. Jadi biarlah kita membawa satu sistem rohani ini supaya setiap keluarga mengamalkan doa keluarga itu setiap hari. Mungkin dalam waktu yang akan datang PKP mungkin selesai, saudara mungkin dalam kesibukan pekerjaan sebagainya, jangan lupakan doa keluarga bersama suami, isteri dengan anak. Gabungkan semua orang bersama dan berdoa supaya kehidupan family kita ini diberkati dengan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Saudara mau diberkati, saudara ambil cabaran ini. Saya percaya bila kita mengubah cara pikiran kita ini, bila kita melangkah dengan berani dengan iman, Tuhan pasti memberkati. Coba kita lihat Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Saya ulang kembali. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Haleluya. Orang yang setia berseru kepada Tuhan, dia akan dekat kepadanya. Dan kata lain, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Haleluya. COVID-19 bukan big problem. Mungkin kita belum tahu kapan ia akan berhenti ini. Tetapi kita sudah ada solusi. Yesus adalah solusi dalam kehidupan kita ini. Haleluya. Segala masalah kehidupan kita hari ini, dia bisa mengubah kerana dialah kekuatan. Dialah yang akan menggoncangkan dunia. Dialah yang akan mengamankan dunia, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Kalau kita percaya dalam doa, bila kita kerap berdoa, bila kita tekun berdoa, bila kita mendirikan ciri church yang rohani ini, saya percaya Tuhan akan memberkati saudara. Kita akan mulai diubah dengan luar biasa. Dan petikan sini mengatakan dalam Kisah Para Rasul 2 mengatakan bahawa bila mereka dalam kesatuan diri, mereka bersekutu, mereka saling memperhatikan. Saudara, kalau baca ayat yang ke-47 mengatakan bahawa sambil memuji Tuhan, mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Haleluya, saudara, karena mereka punya gaya hidup mulai berubah. Orang lain tertarik melihat mereka punya gaya hidup mereka yang rohani. Dan ramai yang memberikan diri untuk diselamatkan, memberikan diri kepada Kristus, dan mereka diselamatkan. Dan kata Alkitab, tiap-tiap hari Tuhan menampakkan jiwa dalam gereja pada hari itu. Haleluya. Sudah, saya percaya bila kita berdoa dengan tekun, pasti akan ada transformasi. Haleluya. Amen. The power of prayer akan membawakan satu perubahan yang besar. Jadi ingatlah, ciri gereja yang Tuhan ingin adalah ciri yang pertama adalah bertekun dalam firman Tuhan. Yang kedua adalah menguatkan persekutuan kita. Dan terakhir adalah bertekun dalam doa. Dan saya berdoa pada pagi hari ini supaya jemaat Tuhan di sana diberkati dengan Tuhan dengan luar biasa. Dan Tuhan tidak akan mengabaikan kamu karena kamu adalah umat-Nya. Dan saya ingin membuka waktu ini untuk saudara, supaya membuka hati kamu kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bicara melalui firman Tuhan ini akan menjamah saudara di mana saudara sedang berada pada waktu ini, yang mendengar khotbah pada pagi hari ini. Biar Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Puji namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengar firman Tuhan yang telah mencabar kami untuk berakar dan bertekun dalam firman Tuhan, yang telah mengajar kami untuk memiliki satu persekutuan yang erat dan juga tekun berdoa. Bapa, saya percaya hanya Engkaulah harapan kami Tuhan dalam situasi pandemik ini yang tidak tahu kapan ia akan berakhir, dalam keadaan kekhawatiran, kebimbangan apa yang sedang kami akan hadapi di hari-hari akan datang. Bapa, saya percaya Engkau merupakan solusi, Engkau merupakan jawaban bagi segala persoalan kami. Haleluya, terima kasih. Hanya Yesuslah jawaban bagi setiap persoalan hidupan kamu dan saya. Apapun saudara sedang lalui pada waktu-waktu ini, sakit, penyakit, masalah-masalah ekonomi, masalah rumah tangga, saudara, saya percaya bila kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Kalau kamu di sana yang pertama kali mendengar khotbah ini, kalau saudara ingin menyerahkan diri kepada Yesus Kristus, kalau kamu sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah solusi kepada segala masalah hidupan saudara, bila kita berseru kepada Tuhan, bila kita berteriak kepada Allah, Dia akan mendengar dan Dia akan menjawab, Dia akan mengabulkan segala doa-doa kita. Kalau kamu yakin, kalau kamu percaya Dialah jawaban, Dialah jalan, Dialah kebenaran, Dialah kehidupan saudara pada pagi hari ini, saya ingin mengundang kamu untuk ikuti doa saya pada pagi hari ini. Buat sedikit renungan secara pribadi. Kalau kamu adalah orang yang bukan Kristen, kamu adalah orang yang belum kenal Yesus Kristus, tapi hari ini kamu sudah mendengar firman Tuhan ini, kalau kamu terdorong untuk menerima Yesus Kristus, saya berdoa supaya Tuhan menjamah hidupan saudara. Hidupan saudara akan diubah. Apa sakit saudara sedang lalui akan disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Apa masalah saudara pada waktu ini, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, akan dibereskan oleh Tuhan. Sebab Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya mau saudara ikut doa saya yang singkat ini. Untuk kamu yang berkata, saya mau terima Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ikut doa saya sebut ini. Tuhan Yesus, saya berdoa, saya mengaku bahwa Engkaulah Allah yang telah mati untuk saya. Saya mengaku setiap kesilapan dan dosa, saya minta Tuhan mengampuni kesilapan saya. Saya mengundang Tuhan Yesus ke dalam hati saya. Saya mau Tuhan terus bertakhta dalam kehidupan saya. Saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini kami telah berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapa, saya bersyukur untuk jemaat-jemaat lain, saya mendoakan agar berkat-Mu akan menjamah mereka ini. Mari Tuhan Kau terus mengurapi
Dalam minggu yang akan datang ini Bapa, supaya jemaat Tuhan semuanya akan diberkati dengan berkat yang luar biasa. Biarlah Engkau memancarkan cahaya-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyinari mereka Bapa dengan api kemuliaan Allah. Akan tutup bungkusi mereka dengan darah Yesus Kristus. Saya berdoa setiap langkah mereka adalah langkah yang berkemenangan. Segala usaha tangan mereka Tuhan Kau berkati. Supaya apapun mereka lakukan Tuhan akan selalunya bersukses dan berhasil dan memberikan kemuliaan kepada nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini untuk firman Tuhan yang telah mengajar kami ciri-ciri gereja yang Tuhan inginkan. Kami mau berubah dan kami akan ambil langkah-langkah untuk perubahan. Kami siap untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dan semua ini kami telah minta dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Saya percaya kita semuanya telah dilawat oleh kuasa Tuhan melalui pujian dan penyembahan, bahkan firman yang telah ditaburkan sebentar tadi. Dan saya percaya dan terus doakan supaya firman itu akan tetap bertumbuh di dalam hati setiap kita. Amen. Yang pastinya firman itu akan dapat menghasilkan buah di hadapan Tuhan dan di hadapan setiap manusia. Saudara-saudari, pada pagi hari ini ada beberapa pengumuman yang akan saya bawakan kepada setiap kita. Pengumuman kita yang pertama adalah untuk kamu yang ingin memberikan persembahan kamu, persepuluhan, janji misi, bahkan ucapan syukur kamu kepada Tuhan, kamu boleh transfer kepada account Kajang Assembly of God pada screen yang ada di dalam layar kamu. Ataupun cara yang kedua, saudara-saudari, kamu boleh mengumpulkan persembahan kamu dalam sebuah sampul surat di rumah, dan ketika datang kembali beribadah, bawa kembali persembahan tersebut. Pengumuman kita yang kedua, saudara-saudari, 10 Mei merupakan sambutan perayaan Hari Ibu kepada setiap ibu-ibu yang ada di rumah, setiap ibu-ibu kita yang saya percaya kita sangat mengasihi ibu kita. Tanpa ibu kita tidak akan ada di dalam dunia ini. Amen. Oleh sebab itu, saudara-saudari, jangan lepaskan peluang ini juga. Kita ada spesial perayaan Hari Ibu di dalam ibadah online kita pada Ahad yang akan datang. Dan pengumuman kita yang ketiga, Impact Generation kembali di bulan Mei ini. Program yang pertama yang akan kita lakukan adalah di dalam challenge. Setiap muda-mudi pasti suka cabaran. Oleh sebab itu kami menyediakan satu kisah tentang cabaran hidup kamu. Story of my life challenging. Oleh sebab itu setiap muda-mudi kamu boleh menyediakan video kamu tentang cabaran-cabaran ini, tentang apa yang kamu lakukan sepanjang PKP ini, ataupun apa kegiatan sehari-hari kamu dalam kehidupan kamu. Oleh sebab itu jangan ketinggalan untuk momen yang penting ini, saudara-saudari. Pengumuman kita yang keempat, saudara-saudari, yaitu kelompok sel secara online yang sudah diadakan beberapa kelompok sel di dalam gereja kita. Ya, jadi oleh sebab itu saudara-saudari, jikalau kamu ingin bergabung bersama di dalam ibadah kelompok sel ini, kamu boleh menghubungi kami melalui page Ibadah Bahasa Malaysia di Facebook. Jikalau kamu katakan saya ingin bergabung di dalam online, kamu boleh inbox kepada page kami yang ada di Ibadah Bahasa Malaysia di Facebook. Oke, itu saja pengumuman kita pada pagi hari ini, saudara-saudari. Jumpa kembali di dalam ibadah online kita Ahad yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.